yang sudah memiliki hak untuk memilih itu memilih. Walaupun ada saudara kita yang di Malaysia, Arab, ketika dia masih memiliki KTP status kewargaan negaranya adalah WNI, maka dia bisa memilih. Karena dia umum. Oke, kembali lagi bersama saya di Dialog Lukas bersama Todi Endi. Kita tetap ngobrol bersama Bung Reka Punata. Nah, Bung Reka, kita obrolan nih terkait masalah pemilihan umum ini berkaitan dengan demokrasi. Apa dan bagaimana dan kenapa kita harus demokrasi nih, Bung Reka? Baik, jadi pertama, proses pemilu, proses demokrasi ini pertama perlu saya sampaikan kepada penonton mungkin dari The Gas ini bahwa proses pemilu ini singkatan dari pemilihan umum. Ajasnya luber jurdil, luber jurdil, langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Nah, proses pemilu, kenapa disebut pemilu? Karena semua masyarakat Indonesia dimanapun berada, yang ada di dunia ini, yang sudah memiliki hak untuk memilih itu memilih. Walaupun ada saudara kita yang di Malaysia, Arab, ketika dia masih memiliki KTP status kewargaan negaranya adalah WNI, maka dia bisa memilih. Karena dia umum. Kenapa pilkada itu tidak disebut pemilu? Karena dia tidak umum, hanya daerah-daerah saja. Kenapa? Karena kalau pilkada misalnya, ketika dia punya KTP Lampung Tengah, maka dia tidak bisa memilih di Tulang Bawah. Bedanya pemilu dan pilkada. Nah, proses demokrasi ini kan pertama dikenalkan oleh Aristoteles yang dari makna demos kratos, pemerintahan rakyat. Dan kita ini dari sebelum merdeka itu sudah melakukan pemilihan yang disebut pemilihan langsung. Demokrasinya langsung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Yaitu pemilihan kepala desa, kepala kampung gitu kan. Nah, ini terus dilestarikan dulu sebelum reformasi tahun 98 itu. Presiden dipilih oleh MPR, kepala daerah, gubernur ditunjuk oleh presiden termasuk bupati. Nah, pada saat pasca reformasi, kepala daerah itu dipilih oleh DPR. Tapi sekarang ini pasca 2004, kepala daerah itu dan presiden dipilih langsung oleh masyarakat. Inilah makna demokrasi, pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, perbedaan kita dari proses demokrasi yang ada di Indonesia ataupun di luar, saya ambil contoh misalnya Australia. Australia itu untuk memilih itu adalah kewajiban. Kewajiban. Sementara di Indonesia ini adalah hak. Di Australia itu kalau orang nggak milih itu ada sanksinya. Tapi kalau di Indonesia itu tidak memilih, itu hak dia. Hak memilih ataupun tidak itu hak dia dan tidak dilarang. Nah, oleh sebab itu kita bagaimana menekankan penting suara mereka ini untuk pembangunan 10 tahun ke depan. Kalau orang itu bilang 5 tahun, tapi kalau saya itu 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Kita akan menghadapi Pilpres 2024. Calon presiden di Pilpres 2024 ini adalah yang didukung atau diusung oleh partai politik pemenang pemilu sebelumnya. Kapan pemilu sebelumnya? 2019. Hasil pemilu 2019 ini berhak mengusung calon presiden untuk 2024. Presiden yang kita pilih 2024 ini untuk memimpin 5 tahun ke depan, yaitu pemilu Pilpres 2029. Dari 2019 ke 2029 ada 10 tahun. Betul. Jadi konsekuensi logis dari suara kita yang 5 menit itu, 10 menit itu di TPS itu menentukan 10 tahun, bukan 5 tahun. Karena calon presiden 2004 tadi, 2024 adalah proses kita memilih partai politik di 2019 yang lalu. Sehingga mereka diberikan, karena syarat menjadi calon presiden adalah didukung atau diusung oleh partai pemilu sebelumnya.
Dan 2019 ke 2024 5 tahun, 2024 setelah mereka menjabat, karena kita memilih partai politik 2019 ini, dia menjabat untuk pemilu untuk sampai di tahun 2029. Itu yang kita dorong terus, bagaimana hak mereka bisa mereka berikan pada saat pemilu nanti. Nah, kemudian dalam proses demokrasi ini, mengapa Indonesia dan negara maju itu memilih demokrasi? Kita analogikan, contohkan bahwa pergantian kekuasaan ini mulai dari zaman Khalifah Islam, kemudian di Barat Yunani kuno, kemudian dari Romawi, pergantian kekuasaan itu selalu berdarah. Perang, saling bunuh. Kita lihat misalnya Sayyidina Ali dibunuh, kemudian banyak pemimpin-pemimpin Islam itu dibunuh. Nah, sekarang ini demokrasi yang pemilihannya ini aman, terhindari dari kekerasan. Bagaimana caranya? Kemudian muncullah teori kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu dibuat lagi rumusan konsep demokrasi. Nah, demokrasi. Sahabat TNI, kita akan kembali lagi di Digas bersama TNI. Oke, kita kembali bersama Ketua KPU Reka Punata. Bung Reka, terkait demokrasi yang tadi kita perbincangkan, kita dalam pemilihan umum kita memilih calon legislatif dan presiden. Apakah hanya sebatas itu pemilihan legislatif dan presiden? Apa ada hal yang lebih luas lagi dari itu, Pak? Silakan, Pak. Baik, dalam proses demokrasi pemilihan langsung ini yang kita maknai dengan bahwa sistem ini adalah sistem yang dipakai trias politika, katakanlah begitu. Pemilihan legislatif dan eksekutif itu dampaknya itu bukan hanya kepada dua lembaga itu, walaupun secara langsung itu tidak dipilih oleh rakyat. Secara langsung itu adalah yudikatif, penegak hukum, aparat TNI, Polri, kemudian kejaksaan, pengadilan, dan lembaga-lembaga negara, kementerian lainnya. Kenapa? Dalam proses pemilihan presiden secara langsung yang saya katakanlah 10 tahun dampaknya, kemudian pemilihan legislatif, setelah kita pilih mereka itu, maka mereka itu diberikan kewenangan oleh negara untuk memilih, termasuk kami KPU, Kapolri, kemudian Panglima TNI, kemudian Kepala Kejaksaan atau Mahkamah Agung, Jaksa Agung. Kenapa? Karena Kapolri, Panglima TNI itu dan lain-lain lembaga kementerian itu dipilih oleh Presiden dan DPR. Sementara Presiden dan DPR itu dipilih langsung oleh rakyat. Dan sebagai calon DPR dan Presiden itu adalah yang dilakukan pada saat proses pemilu, dan mereka itu dipilih oleh rakyat yang diusung oleh partai politik. Jadi presiden harus diusung atau didukung oleh partai. Menjadi calon legislatif itu harus melalui partai, melalui proses demokrasi. Itu ketika kita berbicara tentang kehidupan berbangsa bernegara kita secara nasional. Kalau di skala daerah, kita memilih bupati itu otomatis karena ini yang kita pilih bupati ini akan menunjuk siapa yang menjadi kepala dinasnya, yang mengurusi pertanian, peternakan, dan macam-macam. Kemudian akan melantik atau mengangkat camat yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas. Karena esensi pemilu yang saya katakan tadi itu maksimal 10 tahun itu. Nah, kalau kita melihat konsep negara kita secara makro, bahwa negara sudah kita bahas ada kesatuan. Nah, negara kesatuan ini karena kita adalah terdiri dari pulau-pulau yang disebut oleh Gajah Mada dulu bagaimana menyatukan Nusantara. Nah, Nusantara ini dari bahasa Nusan dan Tara. Nusa ini adalah pulau-pulau. Jadi Indonesia ini antara pulau-pulau. Sistem pemilihannya ini presiden sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Kalau negara bagian itu bagian-bagian negara Sumatera ada presiden. Kalau ada negara monarki, kepala pemerintahannya adalah presiden. Kepala negaranya adalah raja. Perdana Menteri. Kemudian kita kesatuan.
pusat sampai daerah, namun dibagi desentralisasi. Itu esensi dari kesatuan. Nah, kalau kita melihat bahwa kita adalah negara republik, bahwa republik ini konsep Plato itu adalah kesetaraan. Jadi semua masyarakat itu setara. Nah, ini sama dengan proses demokrasi. Nah, proses demokrasi ini kalau kita breakdown ke bawah lagi sesuai dengan kearifan budaya lokal, sistem demokrasi ini memang sejalan dengan budaya tulang bawang. Nah, budaya tulang bawang kita misalkan contoh nyerwit. Nyerwit ini tidak melihat latar belakang, tidak melihat ras, udah itu agama, semua orang kalau pengen nyerwit sama satu piring. Begitu juga demokrasi, tidak melihat latar belakang, suku, agama dan ras, semuanya ada hak memilih dan hak untuk dipilih. Nah, begitu juga dari lambang burung Garuda. Burung Garuda kita itu gigi kunci. Kunci ini dipakai ketika orang itu jadi mantu, menjadi pengantin baru, diberikan adat gelar adok itu untuk sebutan. Jadi kalau dia sudah menikah disuapin, kemudian di kunci itu ditaruhkan di jidat oleh ibu-ibu atau tualuanau yang disebut masyarakat Menggala. Dan sama dengan proses demokrasi, siapa yang akan menjadi pemimpin yaitu pada saat hari pencoblosan nanti 14 Februari 2024 nanti. Siapa yang menjadi pemimpin ya kita tunggu pada saat proses rekapitulasi hasil perolehan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS sampai dengan KPU RI seperti itu. Nah, terkait demokrasi ini mereka. Ini beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu kita ini kan digemparkan oleh keputusan MK yang ditunggu-tunggu, apakah kita secara tertutup atau terbuka. Nah, sekarang ini sudah disahkan secara terbuka. Namun ada beberapa pertanyaan dan hal yang tidak terjawab di tengah masyarakat ini. Kadang ya terbuka ini juga bisa menciptakan calon-calon legislatif atau mereka yang sudah menjadi anggota legislatif ini nanti kurang memenuhi syarat. Dalam arti dengan terbukanya ini, walaupun latar belakang pendidikannya kurang, walaupun dia memang kurang lama berpartai, tapi kalau dia memiliki masa yang banyak dia bisa jadi anggota dewan. Nah, gimana pemandangan dari Bu Reka terkait hal ini? Dalam proses putusan MK ini kan ada wacana apakah tertutup dan terbuka, dan itu sudah clear. Sudah selesai diputuskan oleh MK sebagai lembaga tertinggi yang menguji apakah undang-undang ini undang-undang ini lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Ternyata undang-undang dasar itu mewajibkan kita untuk pemilihan secara terbuka. Sistem proporsional terbuka. Nah, sistem proporsional terbuka ini ada kelebihan dan keuntungan. Tapi kita yakin ketika negara sudah memutuskan itulah yang terbaik. Nah, dalam proses di tengah masyarakat sesuai yang ditanyakan oleh Turiendi tadi, ketika masyarakat ini punya masa tapi tidak punya kualitas, itulah problemnya yang harus kita tutupi masalah ini untuk kedepannya lebih baik. Nah, ada keuntungan juga, orang bahasa di lapangan itu tidak beli kucing dalam karung. Karena memilih nama dan itu adalah suara terbanyak. Nah, proses ini tentunya jangan sampai kuncinya pada pemilih. Pemilih ini tadi konsekuensi 10 tahun, kemudian partai politik yang menentukan maju mundurnya bangsa ini itu ditentukan oleh partai politik. Kenapa? Karena proses pengisian kekuasaan pemerintahan ini kan sudah kita jelaskan bahwa itu ditentukan oleh partai politik. Jadi proses pemilu ini jangankan yang lain-lain, termasuk garam di dapur itu harganya itu adalah keputusan politik. Nah, politik bagi saya itu ada dua hal. Pertama, bagaimana membuat kebijakan ketika dia terpilih jadi DPR, jadi bupati, presiden. Kalau dia sebagai masyarakat yang tidak mencalonkan diri, bagaimana mempengaruhi kebijakan. Itu menurut saya esensi dari politik itu. Nah, terkait dia tidak punya kapasitas. tapi memiliki masa, itu bagus sebenarnya dibandingkan dia tidak punya kapasitas namun tidak punya masa karena serangan pajar misalnya money politik, itu yang lebih parah menurut saya seperti itu. Nah, ini masih terkait di demokrasi tadi nih Bung Reka ya. Kita bicara demokrasi, kita bicara pilihan. Nah, kalau kita pilihan umum itu sekarang jatuhnya pada rakyat yang memilih. Ada sekat-sekat yang sekarang
masih jadi tanda tanya di dalam tengah masyarakat ini terkait pemilih-pemilih yang diperlukan pelayanan khusus. Misalnya mereka yang harus didatangi oleh anggota KPU di tempat karena ada halangan tertentu nggak bisa mendatangi TPS. Nah, bagaimana kita memastikannya itu jadi benar-benar netral dan betul-betul itu keinginan yang bersangkutan, tidak ada intervensi. Satu. Kedua, bagaimana kita memastikan di dalam misalnya di LP dalam penjara gitu bisa dipastikan bahwa di situ benar-benar terjadi demokrasi yang kita sampaikan tadi, tidak ada arahan, tidak ada tekanan gitu. Gimana itu mereka? Baik, kalau terkait dengan kebutuhan khusus orang sakit, pada prinsipnya penyelenggara pemilu itu ada 12 ajas. Tapi untuk pemilu 2024 ini ada penambahan satu, aksesibilitas. Jadi aksesibilitas ini bagi masyarakat yang kurang beruntung. Kalau dia disabilitas karena bawa pakai kursi roda, maka kita siapkan TPS 10x10 agar dia bermanuver bergerak itu dengan mudah. Ketika ada yang sakit, maka boleh kita antarkan di TPS-nya dengan catatan dilihat oleh pengawas, kemudian disaksikan oleh petugas partai atau dengan saksi partai. Itu yang kita upayakan seperti itu. Nah, terkait dengan proses demokrasi di LP, kita dulu itu pendirian TPS itu petugasnya orang-orang LP. Tapi sekarang ini tidak wajib semua petugas itu dari orang LP. Tetapi tetap harus berada di LP karena repot kalau misalnya mereka memilih di luar LP. Jadi takut lari dan lain sebagainya. Nah, kita adakan di LP itu karena kita datanya sampai tanggal 14 Februari ini narapidana itu berapa orang yang belum keluar, dengan sudah dipertimbangkan dengan pengurangan hukuman, bebas bersyarat dan lain sebagainya, dan pada saat penambahan. Nah, kalau penambahan kan belum kita bisa prediksi. Kita prediksi yang ada sekarang jumlahnya berapa, keluarnya kapan. Kalau keluarnya itu sebelum 14 Februari 2024, maka kita hitung sudah memenuhikah memfasilitasi terbentuknya TPS di LP. Dan untuk pemilu 2024 itu ada 2 TPS di situ. Nah, mudah-mudahan apa yang dipilih rakyat ini kemerdekaan mereka, kebebasan mereka tanpa ada tekanan dari pihak sipir dan lain sebagainya. Untuk mengantisipasi itu, kita mempekerjakan petugas TPS itu yang kita sebut KPPS itu orang dari lingkungan sekitar LP. Kemudian nanti ada lembaga pengawas yaitu Panwas TPS. Nah, di LP itu sendiri apa ada perwakilan dari partai politik juga, Bung Reka? Ada saksi. Ada saksi dari itu ya. Oke. Sahabat TNI, kita akan kembali lagi di Digas bersama Tun Yendi.